Langsung pantau situasi di satu hari jelang pencoblosan dari 3 TPS Capres 2024. Di TPS Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ada jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dan ada Triksi Valencia di rumah Prabowo Subianto. Dan di TPS Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ada jurnalis Kompas TV Novelia Hasana. Terlebih dahulu kita akan menuju Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ada Dipo di sana. Dipo, seperti apa persiapan di TPS tempat Capres Anies Baswedan akan mencoblos besok? Ya, sejumlah persiapan tentu sudah dilakukan oleh pihak penyelenggara, Mercy dan juga saudara, terkait dengan lokasi yang akan digunakan oleh Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan yang akan mencoblos di TPS 60 ataupun tepatnya di kawasan Waduk Lebak Bulus yang beralamat di RT 6 RW 4 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kalau kami pantau memang ada sejumlah hal yang sudah disiapkan, khususnya adalah tenda. Ada 2 tenda yang kemudian sudah disiapkan baik oleh pihak KPPS ataupun pihak RT setempat gitu ya, yang nanti akan digunakan untuk proses pencoblosan. Tentu Anies juga nanti akan mencoblos di TPS 60 ini, dan tidak hanya tenda untuk pencoblosan, tetapi juga ada 1 tenda lagi yang nanti akan digunakan untuk area konferensi pers. Artinya setelah Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan selesai mencoblos, dirinya akan menyapa awak media untuk menjabarkan bagaimana kemudian perasaannya, pengalamannya selama mengikuti pemilu 2024. Untuk jamnya sendiri kami masih terus mencoba mengkonfirmasi, tetapi jika berkaca pada pemilu sebelumnya, kemungkinan besar Anies dan juga keluarga akan berangkat dari kediamannya menuju ke TPS 60 yang hanya berjarak kurang lebih 100 hingga 200 meter ini pada pukul 7 atau pukul 8 pagi. Tentu kita masih harus konfirmasi kembali, tapi kemungkinan besar adalah pada pagi hari. Nah, terkait dengan persiapan lainnya seperti kelengkapan untuk pencoblosan seperti bilik suara, surat suara, nanti baru akan didistribusikan oleh pihak KPPS ini ke kantor RW pada sore hari. Artinya nanti kursi-kursi, meja-meja, bilik suara, surat suara yang nantinya akan sudah sampai pada sore hari nanti di kantor RW baru akan dimobilisasi menuju ke TPS 60 untuk kemudian ditata sedemikian rupa agar nanti tentunya perhelatan pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari besok ini akan berlangsung secara maksimal. Tentu yang menarik, apakah kemudian nanti sebelum Anies mencoblos ini ada kegiatan-kegiatan lainnya, mungkin saya seperti sholat subuh, ataupun jika berkaca kepada pemilu sebelumnya Anies menyempatkan diri untuk naik Vespa terlebih dahulu, kemudian juga ke pasar begitu ya. Apakah kemudian ada hal-hal seperti itu yang nanti akan dilakukan pada esok hari? Kita akan nantikan bersama, Mercy. Ya, kita bergeser ke Triksi yang berada di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta. Triksi, seperti apa kegiatan Prabowo hari ini dan bagaimana rencana Prabowo mencoblos besok, Triksi? Ya, Mercy, kalau hari ini agendanya masih menjalani tugas sebagai Menteri Pertahanan setelah kampanye akbar pada hari Sabtu kemarin, pada hari Senin maupun pada hari ini diketahui Prabowo Subianto tidak mengambil cuti untuk berdiam diri ataupun juga beristirahat menjelang hari pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi dari kemarin masih melakukan kegiatan seperti halnya menghadiri sidang Senat terbuka wisuda mahasiswa Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor. Kemudian juga setelahnya terlihat memang Prabowo Subianto ini menikmati waktu santainya di kediaman yang ada di Hambalang, termasuk juga pada hari ini, Mercy dan juga saudara, di mana paginya sampai saat ini masih bergiat sebagai Menteri Pertahanan karena memang tidak mengambil cuti. Lalu kemudian informasinya nanti setelah selesai kerja sebagai Menteri Pertahanan, dirinya akan kembali ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Nah, memang kalau misalnya terkait dengan seperti apa tempat pemungutan suara yang akan digunakan oleh Prabowo Subianto, yakni tepatnya di TPS nomor 33 di Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang. Dari informasi yang kami terima dari rekan kami yang memang sudah berada di TPS tersebut, sudah dilakukan persiapan juga. Jadi memang sudah ada tenda-tenda yang dibangun, kemudian juga beberapa persiapan dari kursi, meja, termasuk juga tenda-tenda yang akan digunakan untuk menunggu bagi masyarakat yang akan menunggu gilirannya dalam melakukan atau memberikan suaranya pada pemilu 2024 ini, Mercy dan juga saudara. Nah, besok rencananya kita akan melihat bagaimana Prabowo Subianto juga
juga akan turun dari kediamannya di Hambalang menuju TPS nomor 33. Dan kalau berkaca pada pemilu 2019, Prabowo Subianto ini melakukan pemilihan umum atau mencoblos pada pukul 10 pagi. Nah, kita akan lihat besok Mercy dan juga saudara apakah memang tepat pukul 10 pagi juga atau memang lebih pagi atau lebih siang kemudian Prabowo Subianto akan memberikan suaranya pada pemilu 2024 ini. Nah, Mercy dan juga saudara, sedikit saya akan ungkit seperti apa kondisi yang ada di Kertanegara di kediaman Prabowo saat ini, yang biasa memang menjadi tempat beraktivitas maupun juga menerima tamu dari Prabowo Subianto yang juga selaku Ketua Umum Partai Gerindra yang saat ini juga menjadi calon presiden nomor urut 2, Mercy dan juga saudara. Jadi memang kalau terlihat di layar kaca ini sudah ada tenda-tenda juga yang dibangun, tapi ini bukan TPS melainkan tenda-tenda maksud kami tenda untuk kemudian besok ketika selesai pemungutan suara nantinya Prabowo Subianto ini rencananya akan ke Jakarta, ke Kertanegara maupun juga atau beberapa tempat yang memang sudah dipersiapkan untuk menunggu hasil penghitungan suara sementara. Nah, sambil menunggu memang sudah disediakan tenda-tenda seperti pada pemilu 2019 akan ada dari tim pemenangan dari TKN ke tempat ini, lalu kemudian juga ada beberapa relawan yang bisa hadir untuk kemudian menanti seperti apa suara yang akan diterima oleh pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Jadi memang sudah terlihat ada beberapa persiapan dari tenda, lampu, kemudian juga ada panggung yang disediakan. Nah, kita akan melihat seperti apa esok hari Mercy dan juga saudara dari pencoblosan pada pagi hari sampai nanti kemudian menunggu hasil pemungutan suara atau penghitungan yang akan dilakukan juga oleh KPU. Mercy. Ya, kita juga pantau bagaimana persiapan di TPS 11 tempat Ganjar Pranowo akan mencoblos. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Novelia Hasana di Semarang, Jawa Tengah. Novel, gambarkan kepada kami bagaimana persiapan di TPS yang jadi tempat Ganjar menggunakan hak pilihnya. Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Saat ini saya melaporkan langsung dari TPS 11, Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Munggur, Kota Semarang, yang dijadwalkan esok akan digunakan oleh Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, dan Alam Ganjar untuk menggunakan hak pilih suaranya esok 14 Februari. Seperti yang terlihat di belakang saya saat ini, panitia penyelenggara sedang melakukan persiapan seperti pemasangan karpet merah dan juga meja atau kursi yang nantinya akan digunakan untuk meletakkan bilik suara. Seperti yang terlihat di layar saudara, TPS 11 Lempong Sari menggunakan tema Jawa, tendanya menggunakan dekorasi, menggunakan warna merah dan juga putih, dan juga saat ini terlihat seorang panitia penyelenggara sedang memasangkan karpet yang esok akan digunakan sebagai ruang tunggu untuk DPT yang memilih dan juga ada bilik suaranya. Seperti yang terlihat di belakang bilik suara nantinya terlihat seperti pelaminan, yaitu pade-pade Jawa dan juga ada gunungannya yang biasanya digunakan saat pelaminan pernikahan, dan nanti rencananya akan ada 4 bilik suara di meja dan juga kursi di depan dekorasi seperti pelaminan pade-pade Jawa ini, Mercy dan juga saudara. Rencananya nanti ada sekitar 12 orang juga tim ses dari Ganjar Pranowo yang akan milih di TPS 11 di Lempong Sari, Kecamatan Gajah Munggur, Kota Semarang. Ada sekitar 300 DPT dari Kelurahan Lempong Sari ini yang juga akan memilih di TPS 11 bersama dengan Ganjar Pranowo esok. Pak Ganjar sendiri merupakan pemilih pindah dari asalnya, yaitu Kelurahan Gajah Munggur, dan pindah ke Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Munggur ini. Rencananya dari pengamanan dari TPS 11 ada sekitar 2 linmas yang disiagakan dan juga nanti ada personel dari Polrestabes Kota Semarang. Mercy. Terima kasih Novelia Hasana, Triksi Valencia dan Dipo Nur Bahagia yang memantau persiapan di TPS dan juga kediaman para capres. Terima kasih kawan-kawan.